Kita semua tentu pernah mendengar pepatah lama, diam itu emas. Pepatah ini seringkali terdengar sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Diam bukan sekadar menahan kata-kata, tapi juga tentang menahan reaksi, memberi ruang pada diri sendiri untuk berpikir sebelum bertindak. Tapi, benarkah diam selalu lebih baik? Di era digital yang menuntut kita untuk selalu bersuara, diam bisa terasa menenangkan sekaligus menantang. Kadang, diam menjadi pelarian dari kebisingan dunia maya, namun di sisi lain, bisa juga membuat kita merasa terasing di tengah keramaian. Diam sering dianggap sebagai simbol kebijaksanaan, memberi ruang untuk mendengar dan memahami sebelum bertindak. Dengan diam, kita belajar mengamati, meresapi, dan memahami situasi secara lebih mendalam. Namun, apakah diam selalu menjadi pilihan bijak? Atau justru bisa menjadi penjara yang memendam masalah dan emosi yang tak tersampaikan? Mari kita telusuri makna diam dari sudut pandang psikologi. Bagaimana keheningan memengaruhi otak, pikiran, dan kesehatan mental. Keheningan bisa menjadi sumber kekuatan, tapi juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Kita akan melihat diam sebagai alat refleksi, penyembuhan, dan komunikasi, serta sisi gelapnya saat menjadi pelarian. Diam bisa membantu kita mengenal diri sendiri, namun juga bisa membuat kita terjebak dalam pikiran negatif jika tidak diimbangi dengan keterbukaan. Tujuannya agar kita bijak menggunakan dua anugerah, berbicara dan memilih diam di saat yang tepat. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan jiwa dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Diam itu emas ternyata punya dasar ilmiah. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, keheningan menjadi kebutuhan yang sering terlupakan. Banyak orang mengira diam hanyalah jeda tanpa makna, padahal diam punya kekuatan luar biasa untuk kesehatan mental dan otak kita. Teori beban kognitif menjelaskan otak kita butuh jeda dari arus informasi. Diam memberi otak waktu untuk beristirahat, mengorganisir dan berpikir jernih. Saat kita berhenti sejenak dari kebisingan, otak bisa memproses pengalaman, menyusun prioritas, dan menemukan solusi kreatif. Dalam keheningan, kita melatih mindfulness, hadir penuh di momen ini, mengamati pikiran tanpa reaksi impulsif. Penelitian neuroscience menunjukkan keheningan merangsang pertumbuhan sel otak baru, memperkuat memori dan emosi. Bahkan, beberapa studi menyebutkan diam dapat menurunkan stres dan meningkatkan konsentrasi. Budaya pun memaknai diam berbeda. Di Timur, diam adalah kebijaksanaan. Di Barat, kadang dianggap pasif. Namun, dimanapun, diam bisa menjadi alat refleksi dan pemahaman diri yang mendalam. Memahami konteks ini penting agar kita tak salah menafsirkan keheningan dalam interaksi sosial. Diam bukan sekadar ketiadaan suara, tapi tindakan aktif yang memperkuat otak dan relasi. Dengan diam, kita belajar mendengar, memahami, dan memberi ruang bagi orang lain. Kapan terakhir kali Anda memberi otak Anda waktu untuk benar-benar diam dan merasakan manfaatnya? Keheningan adalah ruang refleksi diri, tempat kita meninjau pikiran, perasaan, dan keputusan tanpa gangguan. Dalam sunyi, kita bisa jujur pada diri sendiri, menelaah apa yang benar-benar kita rasakan dan pikirkan, tanpa tekanan dari luar. Momen-momen ini memberi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam, memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Bagi introvert, diam adalah sumber energi. Bagi ekstrovert, keheningan bisa terasa menantang, tapi tetap penting untuk refleksi. Setiap kepribadian punya cara berbeda dalam menghadapi keheningan, namun semua bisa mendapatkan manfaat dari momen hening untuk menata kembali pikiran dan perasaan. Diam juga menjadi ruang penyembuhan luka batin. Dalam sunyi, kita berani menghadapi dan memproses emosi terdalam. Kadang, luka lama muncul ke permukaan, namun justru disitulah proses pemulihan dimulai. Proses ini memang tak mudah, kadang butuh bimbingan profesional agar keheningan menjadi ruang aman, bukan ancaman. Dukungan dari orang terdekat juga bisa membantu kita merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Diam membantu kita mengakui dan melepaskan beban emosional, memulai pemulihan jiwa.
Dengan menerima perasaan yang ada, kita perlahan belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Namun, jangan biarkan keheningan berubah jadi pelarian dari masalah. Hadapilah perasaan yang muncul, jangan menutup diri terlalu lama. Refleksi dalam diam adalah langkah awal untuk mengenal dan menerima diri sendiri. Proses ini membuka jalan menuju penerimaan dan pertumbuhan pribadi. Berani duduk dalam keheningan, kita menemukan kekuatan baru dari dalam. Dari sanalah, kita bisa melangkah maju dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang jernih. Dalam komunikasi, diam bisa lebih kuat dari kata-kata. Diam aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian, membuka ruang pemahaman dan meredakan konflik. Negosiator ulung tahu, jeda sejenak bisa mengubah arah percakapan. Namun, diam juga bisa jadi senjata. Silent treatment adalah bentuk manipulasi yang menyakitkan. Penting membedakan diam untuk membangun koneksi, atau untuk menghukum. Diam yang sehat menciptakan ruang refleksi dan kedekatan. Diam yang toksik menimbulkan jarak dan kecemasan. Kekuatan sejati ada pada kebijaksanaan memilih kapan harus diam, kapan harus bicara. Gunakan diam sebagai alat membangun, bukan merusak. Diam bisa jadi pelindung, tapi juga penjara. Banyak orang menggunakan diam untuk menghindari konflik atau menutupi luka batin. Pola ini sering berakar dari masa kecil, di mana ekspresi emosi tidak diterima. Akibatnya, diam menjadi respons otomatis terhadap stres, memperkuat isolasi dan penderitaan. Diam yang lahir dari ketakutan bukanlah kekuatan, melainkan penghalang untuk mendapatkan dukungan. Jika diam jadi pelarian, itu tanda ada masalah lebih dalam yang perlu diatasi. Mengakui sisi gelap keheningan adalah langkah awal menuju komunikasi yang sehat. Setelah lama diam, belajar bicara kembali butuh keberanian dan latihan. Langkah pertama, kenali ketakutan di balik kebisuan, takut dihakimi, ditolak atau menyakiti. Keterbukaan adalah kekuatan. Mulailah dari hal kecil, gunakan komunikasi asertif saya merasa. Terapi bicara atau konseling bisa membantu membangun kepercayaan diri dan pola komunikasi sehat. Terapi kelompok memberi inspirasi. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Menemukan suara bukan berarti harus selalu vokal, tapi menemukan keseimbangan antara diam dan bicara. Pilih diam untuk refleksi, bicara saat suara perlu didengar. Suara Anda berharga, dunia perlu mendengarnya. Di era digital yang bising, diam adalah kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental. Detox digital, mematikan ponsel, jeda dari media sosial adalah bentuk diam modern. Diam memberi otak waktu istirahat, mengurangi stres, dan memulihkan fokus. Dalam pengambilan keputusan, keheningan membantu kita mendengar intuisi, bukan sekadar opini orang lain. Dalam negosiasi, jeda diam menciptakan tekanan psikologis dan membuka peluang. Kunci utamanya kecerdasan sosial, tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Diam adalah alat refleksi, penyembuhan, komunikasi, dan strategi. Menguasai seni diam dan bicara adalah perjalanan menuju kebijaksanaan dan kesejahteraan jiwa.